Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kesaktian Abah Anom, ulama Sunda yang ubah batu kali jadi tepung. Abah Anom adalah putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suralaya, dari Ibu Haja Zuriyah. Ia memiliki nama asli Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Abah Anom adalah seorang ulama tanah Sunda yang juga terkenal dengan berbagai kesaktiannya bak seorang wali. Berdasarkan riwayat semasa hidupnya, salah satu kisah kesaktian Abah Anom yakni tentang seorang kapten sakti namun congkak, sehingga berniat ingin menjajal ilmu kesaktian Abah Anom. Kisah kapten congkak ini menguji kesaktian Abah Anom. Alkisah, pada suatu hari seorang kapten yang sakti dan beberapa anak buahnya datang berkunjung ke pesantren Suralaya. Kapten congkak itu membawa sebuah batu kali sebesar kepalan tangan di kantongnya. Batu itu lantas dikeluarkan dan diletakkan di tangannya. Kemudian dengan sekali pukul, sang kapten congkak itu berhasil membelah batu tersebut menjadi dua. Usai unjuk kebolehan, kapten itu bersikap congkak dan menyerahkan batu kalinya pada Abah Anom agar si tuan rumah turut mempertontonkan kemampuannya. Abah Anom hanya tersenyum seraya menerima batu kali dari tangan si kapten. Kemudian batu kali itu segera diremasnya. Secara ajaib batu kali berubah bentuk menjadi tepung yang halus. Si kapten terbelalak seolah tidak percaya dengan kesaktian yang dipertontonkan oleh Abah Anom. Apabila si kapten hanya mampu membelah batu kali menjadi dua, Abah Anom justru membuatnya menjadi seperti tepung. Sontak melihat kesaktian Abah Anom itu, si kapten hanya bisa takjub dan tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Si kapten yang sakti dan sombong itu kemudian bersujud di hadapan Abah Anom, seraya meletakkan lututnya pada lutut Abah Anom. Sang kapten mengaku kalah dan segera meminta maaf akan kesombongannya. Selain bersujud, ia juga minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan torekot yang dipimpin oleh Abah Anom. Sejak itulah ia menjadi pengikut ajaran Abah Anom. Seperti diketahui, Abah Anom adalah sebutan dalam bahasa Sunda yang berarti Kiai Muda. Tanah Sunda tercatat memiliki salah satu Abah Anom yang disebut-sebut sebagai sosok ulama yang sakti mandraguna alias luar biasa. Abah Anom lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan wafat pada 5 September 2011 silam. Ketika berusia 8 tahun, Abah Anom masuk sekolah dasar di Ciamis antara tahun 1923 sampai 1928 dan melanjutkan ke sekolah menengah semacam sanawiyah di Ciawi, Tasikmalaya. Kemudian di tahun 1930, Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Jejak pendidikan beliau untuk belajar ilmu fikih yakni diperoleh dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang, Cianjur. Ia belajar ilmu fikih, nahwu, sorof, dan balaghah kepada kiai terkenal di pesantren Jambu Dipa, Cianjur.
Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Ajengan Sayatibi. Abah Anom juga tercatat pernah mengenyam pendidikan di salah satu tempat di Sukabumi. Kala itu 2 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1935 sampai 1937, Abah Anom melanjutkan belajarnya di pesantren Cirunges, Cimelati, Sukabumi. Pesantren tersebut terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Momo yang merupakan seorang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren itulah Abah Anom banyak memperoleh pengalaman termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Ketika Abah Sepuh wafat pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Pondok pesantren Suralaya dengan kepemimpinan Abah Anom tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk membangkit tenaga listrik dan lain-lain. Ketika itu di 1 TII terus bergerak aktif melakukan perlawanan menentang pemerintahan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Setidaknya ada 38 kali teror dari DI T1 terhitung sejak tahun 1950 sampai 1960. Siasat menghadapi teror dan serangan DITII ini Abah Anom selaku pemimpin pesantren Suralaya selalu menginstruksikan kepada para santri dan pengikutnya untuk memberikan perlawanan secara gigih. Atas kontribusinya itu, Abah Anom berhasil memperoleh penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia pada masanya. Sebelumnya di tahun 1939 sampai 1945, tahun itu adalah masa-masa menjelang kemerdekaan. Abah Anom lebih aktif sebagai pejuang yang turut menjaga keamanan dan ketertiban NKRI. Ketika terjadi gerakan Darul Islam atau DI di Jawa Barat, ia memutuskan segera bergabung dengan TNI untuk melawan gerakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang karomah Abah Anom, wanita penderita penyakit kista setelah minum air malah divonis hamil 8 bulan. Abah Anom Suralaya diyakini sebagai guru suci pembimbing roh bagi kalangan pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau TQN Pondok Pesantren Suralaya. Ikhwan yang juga pecinta kesucian jiwa ini meyakini banyak karomah atau keajaiban dari sang guru mursyid. Karomah Abah Anom banyak dibicarakan di kalangan ikhwan. Cerita keajaiban atau karomah itu terus menyebar dari mulut ke mulut. Salah satu karomah yang paling aneh adalah wanita yang divonis dokter punya penyakit kista, setelah divonis kembali malah divonis hamil. Jadi kista berubah jadi bayi. Karomah ini disampaikan langsung oleh Syekh Muhammad Abdul Ghaus SM, penerus kemursidan Abah Anom. Diceritakan sudah tidak asing lagi di kalangan para ikhwan ketika di masa kemursidan Pangerso Abah Anom. Cerita tentang penyakit kista berubah menjadi janin dengan karomah Pangerso Abah Anom tersebut. Sekarang terulang di masa kemursidan Pangeran Abah Aus IS. Singkat cerita, ada seorang ahwat berasal dari Tanjung Laya, Majalaya, Kabupaten Bandung yang menderita sakit cukup lama.
Dia hanya bisa terbaring lemas dan gak kuat untuk berdiri. Lalu pergi ke dokter dan dokter memvonis sakit lambung. Ikhtiar pengobatan pun terus dilakukan, dari pengobatan medis sampai pengobatan alternatif. Pada akhirnya ada ikhwan TKN Pondok Pesantren Suralaya yang peduli membawakan air yang sudah dibacakan doa dari Angherso Abah Anom di Tasikmalaya. Setelah meminum air dari Pangherso Abah Anom, kondisinya agak membaik meskipun belum sembuh total. Karena ingin sembuh total, wanita yang menderita penyakit itu datang langsung ke pesantren Suralaya menemui Abah Anom. Namun karena kondisinya tidak memungkinkan datang, wanita tersebut menemui wakil talqin di Soreang. Beberapa lama di Terawang, wakil talqin itu bilang, "Kudu ikhlas, kudu barokah. Abah Sugan jadi budak. Harus ikhlas dengan Abah semoga jadi anak." Dan subhanallah, seminggu kemudian ikhwan itu kontrol ke dokter dan hasilnya kata dokter dia sedang hamil besar 8 bulan. Dia pun kaget karena beberapa bulan ke belakang dia masih mengalami haid atau menstruasi. Ditambah perutnya pun tidak membesar layaknya orang hamil. Tapi dia pun sadar ini semua berkat barokah dan karomah Pangherso Abah Anom. Dia pun ikhlas menjalaninya meskipun awalnya dia tidak berharap hamil lagi karena usia yang sudah tidak muda lagi. Dan keluar biasaan pun terjadi lagi di usia kehamilan 38 minggu. Bayi itu pun lahir tanpa rasa mules dan rasa sakit. Itulah salah satu karomah Guru Agung Abah Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita Parwari yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang karomah Abah Anom diberi nama Sohibul Wafa Tajul Arifin oleh Nabi Khidir alaihi salam. Karomah Abah Anom diberi nama Sohibul Wafa Tajul Arifin oleh Nabi Khidir alaihi salam. Lantas seperti apa karomah Abah Anom diberi nama tersebut? Pada tahun 1980-an, saya bersama seorang kenalan bernama Haji Yahya Hanafiah berkesempatan berjumpa dengan seorang kiai dan wali Allah di Suralaya yang terkenal dengan gelar Macan Suralaya. Ketika itu jamaah rombongan dari Singapura sudah pada tertidur semua karena jam menunjukkan 11 malam. Kami masuk ke Masjid Nurul Asror di mana kiai yang sudah berumur 125 tahun ketika itu bermalam. Banyak kisah yang dikabarkan kepada kami adalah mengenai karomah Abah Anom. Seolah-olah beliau berpesan kepada kami yang muda bahwa pada zaman ini, inilah orangnya yang ditentukan Allah yang berada di Indonesia. Kisah yang paling menarik tentang Abah Fakih atau nama aslinya Kiai Haji Abu Bakar Fakih menceritakan, saya diamanatkan oleh Abah Sepuh, ayahanda Abah Anom, untuk menjaga Abah Anom sejak dari kecil. Sejak lahir, Abah Anom berada di rumah saya yang kebetulan terletak di depan rumah Abah Sepuh. Selang beberapa hari, saya menerima sebuah surat yang langsung dari Nabi Khidir alaihissalam yang berisi nama untuk seorang bayi. Tertulis dalam surat itu nama Sohibul Wafa atau Tajul Arifin, ditanda tangani Nabi Khidir.
Dengan segera saya langsung ke rumah Abah Sepuh menunjukkan surat tersebut dan Abah Sepuh berkata, "Kalau begitu kita ambil dua-dua namanya, yaitu Sohibul Wafa Tajul Arifin." Tamat kata-kata lebih kurang dari almarhum Abah Fakih. Masya Allah, tak mungkin semudah itu Abah Fakih memperoleh surat dari Nabi Khidir jika ketika itu beliau bukan seorang wali Allah. Satu renangan buat agar bersyukur dengan anugerah ini. Ternyata seperti itu karena Abah Anom diberi nama Sohibul Wafa Tajul Arifin oleh Nabi Khidir alaihi salam. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.